Tadi kami udah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Mabes Polri dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam rangka itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Gak apa-apa, kan setiap warga negara mungkin berhak buat laporan, tapi kan nanti yang menentukan pihak dari kepolisian. Ya nggak gimana-gimana sih, karena aku melakukan sesuatu yang memang bukan hanya aku yang melakukan gitu. Banyak sekali donasi-donasi yang dibuat, jangan alam, terus artis yang mungkin buat donasi juga buat artis lainnya, sesama teman, sesama sahabat membuatkan donasi yang dimana mungkin alhamdulillah donasinya Masya Allah gitu melalui aku, tapi tujuannya adalah hasilnya luar biasa. Sudah dari Kemensos juga sudah berita hari ini telah dirilis bahwa Kemensos akan mengambil tindakan tegas dan meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum terkait dengan donasi untuk Gala ini. Sehingga kita tinggal menunggu aja. Pihak kepolisian juga tadi menyampaikan bahwa setelah misalnya ada pemeriksaan dari Kementerian Sosial dan ternyata ada dugaan pelanggaran, maka tentu mereka juga akan mengambil tindakan. Ya, kalau izin kan pihak keluarga aku izin. Karena aku nggak dekat sama Pak Dodi, jadi aku izin melalui keluarganya Vanessa yang lain. Siapa itu Kak, kalau boleh tahu, bibinya atau sama Cynthia. Okay. Cynthia Masih ada bukti chat kok dari salah satu teman-teman minta izin sama Cynthia itu sepupunya ya Kak? Iya betul. Ya yang pasti sih saya kurang sependapat ya. Artinya kalau bicara mengenai donasi, nah donasi itu kan open donasi untuk apa? Kalau open donasinya untuk sesuatu ya, atau untuk rumah, dan ketika terkumpul donasinya dibelikan rumah, saya rasa itu tidak ada salahnya. Ya, yang akan menjadi salah ketika open donasi itu untuk rumah, untuk Gala, tapi dibelikannya mobil, ya, walaupun itu untuk Gala, artinya tidak bersesuaian dengan apa yang di awal diniatkan atau di open donasi itu sendiri untuk apa niat awalnya. Jadi saya rasa kalau memang selama itu jalurnya benar, ya nggak ada masalah. Jadi tidak ada penyelewengan ya? Ya, ada penyelewengan apa enggak kan nanti bisa ditelusuri kan begitu. Misalnya terkumpul 2,5 miliar, beli rumahnya berapa? Kalau beli rumahnya misalnya cuma 1,5, nah sisanya 1 miliar itu kemana? Nah itu bisa dipertanyakan. Dan memang yang mempertanyakan seharusnya itu orang-orang yang ikut menyumbang, gitu loh. Akan lebih baiknya orang-orang yang menyumbang. Kekumpul 2,5 M, beli rumah 1,5 M, 1 miliarnya kemana ya kan gitu. Itu sih boleh-boleh saja, sah-sah saja. Gak apa-apa, kan setiap warga negara mungkin berhak buat laporan, tapi kan nanti yang menentukan pihak dari kepolisian. Ya nggak gimana-gimana sih, karena aku
donasi-donasi yang dibuat Jana, Alam, terus artis yang mungkin buat donasi juga buat artis lainnya, sesama teman, sesama sahabat membuatkan donasi yang dimana mungkin alhamdulillah donasinya Masya Allah gitu melalui aku, tapi tujuannya adalah Ternyata apa Kak? hasilnya luar biasa. Ya, Bang Jamal mungkin bisa diceritakan hasilnya dirasakan seperti apa? ya, tadi kami udah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Mabes Polri dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam rangka itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Sudah. Dari Kemensos juga sudah berita hari ini telah dirilis bahwa Kemensos akan mengambil tindakan tegas dan meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum terkait dengan donasi untuk Gala ini. Sehingga kita tinggal menunggu aja. Pihak kepolisian juga tadi menyampaikan bahwa setelah misalnya ada pemeriksaan dari Kementerian Sosial dan ternyata ada dugaan pelanggaran, maka tentu mereka juga akan mengambil tindakan terkait ini. Kalau itu saya memang agak bingung cara berpikirnya, karena kenapa ya, orang bersedekah untuk anak yatim piatu. Saya sudah jawab beberapa kali ya, kita selaku manusia yang beragama, setiap harta kita ada harta anak yatim. Sekarang ada anak yatim piatu, tergerak hatinya, ya, ingin memberikan sedikit bagian dari yang dia berikan ini, bagian dari harta anak yatim juga, dan dia akan mendapat pahala ridha dari Allah. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul. Nah, sekarang kok dipermasalahkan? Nah, bagi saya hal itu sangat membingungkan. Padahal dari awal kan saya sampaikan. Dulu orang ada mau memberi kepada saya, baik langganan saya atau ya orang-orang yang belanja ke saya, minta nomor rekening saya, karena saya nggak mau memberi. Kenapa? Karena saya takut nanti fitnah bertebaran. Saya terima cuma 2 juta, ternyata nanti diberita 20 juta. Sehingga waktu itu timbul ide dari kawan almarhum, teman sahabat almarhum, untuk membuat rekening. Nah, setelah dibuat rekening, akhirnya duit tentu bisa masuk ke satu saluran. Kalau keluar tentu di satu saluran. Sehingga saya tidak kena fitnah. Itu tujuan dulu dari awal. Kemudian meningkat menjadi pembelian rumah. Nah, tidak ada permasalahan di situ. Kan tujuan saya kan baik itu ya, tujuan saya baik. Takutnya duit ini keberseliweran nanti. Jadi takut juga saya ke rekening saya, kan takut juga saya, berarti kan bisa disimpulkan di situ kan. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul dan sekarang sudah dibelikan rumah. Kok rumahnya dipermasalahkan? Ini masyarakat loh, yang netizen loh yang memberikan, tergerak hatinya, tidak ada paksaan. Syukurlah, ikhlas. Seharusnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, ya. Jadi siapapun itu ketika melakukan pengumpulan atau barang, dia wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Siapa yang disebut pejabat berwenang? Nah, di dalam undang-undang di pasal 4 disebutkan, pertama, pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan atau barang adalah Menteri Kesejahteraan Sosial.
apabila ruang lingkup pengumpulannya itu dia wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, lebih dari satu provinsi, atau bahkan ketika dia melakukan PUB untuk ke luar negeri, maka dia wajib mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Kedua itu gubernur, apabila dia pengumpulan sumbangannya itu hanya satu wilayah provinsi. Terus kabupaten kota, kalau dia hanya kabupaten kota maka itu kewenangan wali kota atau bupati. Nah, itu dari sisi perizinan. Kemudian sebetulnya siapa sih yang boleh melakukan pengumpulan atau barang ya? Apakah setiap orang, setiap lembaga boleh? Nah, masih di dalam peraturan tadi disebutkan kalau di dalam undang-undangnya bahwa izin untuk menyerahkan pengumpulan uang atau barang itu diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintah 29 juga ditegaskan di pasal 3 bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Persyaratan organisasi yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menteri, jadi ada persyaratan lagi. Nah, kalau di Permensos 8 2021 dipertegas lagi bahwa penyaluran PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak semua organisasi kemasyarakatan pun bisa melaksanakan pengumpulan uang atau barang. Sudah jelas. Nah, jadi kalau melihat ke situ, pertama bahwa melalui PUB ada izin. Yang kedua bahwa yang melaksanakan PUB itu harus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya perorangan? Ya, individu gitu ya. Nah, ya kalau kita bicara tadi normatif kan tidak bisa. Nah, kalaupun misalnya ada individu yang mau melakukan PUB, maka dia tentu harus bekerja sama dengan penyelenggara PUB yang sudah berizin. Idealnya seperti itu kan, sehingga nanti yang mempertanggungjawabkan itu adalah penyelenggara, karena dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penyelenggara PUB. Pertama tentu dia tadi ya, dia harus mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan. Kemudian dia juga harus melaporkan berapa dana yang terkumpul. Kemudian diperuntukkan kemana penyalurannya. Dan waktu pengumpulan itu dibatasi 3 bulan. Jadi nanti dalam izin yang dikeluarkan Kementerian Sosial itu dibagi waktu pengumpulan 3 bulan, itu penyaluran. Nah, setelah penyaluran maka dia wajib melaporkan kepada kita. Rekening juga tentu harus atas nama organisasi kemasyarakatan, tidak boleh rekening pribadi seperti itu. Nah, jadi dan semua itu tadi kita pantau, kita monitor. Nah, tapi ada beberapa yang sebetulnya tidak perlu berizin. Apa misalnya di dalam undang-undang pun disebutkan ketika misalnya untuk melaksanakan kewajiban agama, misalnya zakat ya, zakat itu mau zakat fitrah, infak, zakat mal itu nggak perlu berizin walaupun dia kemana-mana kan. Nah, atau di agama lain juga ada ya. Nah, atau misalnya dia pengumpulan uang atau barang di tempat terbatas, misalnya di masjid kan, di sekolah kan, di kantor-kantor. Nah, itu nggak perlu dalam lingkup terbatas. Tapi kalau dia sudah melibatkan masyarakat banyak, itu wajib membuat izin. Harus tetap ada izin. Ada izin. Nah, terus bagaimana nanti kalau yang tidak berizin? Nah, kalau kita bicara undang-undangnya sih memang di dalam Undang-Undang 9 ya, itu juga ada sanksi pidana. Jadi bagi mereka yang menyelenggarakan, kemudian menganjurkan bahkan membantu PUB tanpa berizin, itu bisa dianggap sebagai sebuah tindakan pidana dan pelanggaran. Bahkan kalau di undang-undang dikatakan itu uang atau barang yang berhasil PUB tanpa izin bisa disita oleh negara. Nah, tetapi di dalam Permensos memang kita bagi menjadi 2, ada sanksi administratif, ada pidana kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang terjadi sekarang lah ya. Nah, memang kami kan sedang mempelajari, bahkan kami sudah melayangkan undangan kepada yang bersangkutan untuk klarifikasi. Jadi intinya kami tetap juga melakukan asas praduga tak bersalah dulu ya. Kita undang yang bersangkutan, kemudian nanti kita akan coba klarifikasi penjelasan beliau seperti apa gitu kan. Nah, karena tadi kita juga tetap mendahulukan asas-asas praduga tak bersalah, apalagi yang bersangkutan juga kooperatif. Kami sudah melakukan komunikasi beberapa kali, siap menyampaikan penjelasan. Nah, makanya nanti kami juga
tinggal menunggu waktu sih. Sudah kita layangkan ya ke beliau. Tapi ini sekali lagi bahwa kita bicara dari sisi regulasi ya, aturan. Tidak di luar itu gitu kan. Karena kita tahu lah kalau di luar kan ramai banget ya. Enggak, kita kan lihat dari Undang-Undang 9 kan, dari peraturan pemerintah, Permensos. Nah, ketika misalnya dia sudah memenuhi unsur itu, kemudian tidak berizin, nah nanti tentu ada tindakan-tindakan yang kita lakukan selanjutnya terhadap penyelenggara. Ya, tadi kami udah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Mabes Polri dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam rangka itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Sudah. Dari Kemensos juga sudah, berita hari ini telah dirilis bahwa Kemensos akan mengambil tindakan tegas dan meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum terkait dengan donasi untuk Gala ini. Sehingga kita tinggal menunggu aja. Pihak kepolisian juga tadi menyampaikan bahwa setelah misalnya ada pemeriksaan dari Kementerian Sosial dan ternyata ada dugaan pelanggaran, maka tentu mereka juga akan mengambil tindakan terkait itu. Oh, aku bener-bener nggak nyangka sama sekali ya, karena kenapa kasus yang seperti ini, lebih tepatnya sih kayak gitu. Yang buat aku nggak nyangka tuh, tambah lagi kok bermasalahnya sama Irwan, sama kakaknya sendiri gitu loh. Yang padahal aku taunya mereka tuh solid banget dan saling menyayangi banget sebagai kakak adik. Enggak sih, sebenarnya taunya cuma Hafiz itu kan menghilang di WA, menghilang di IG gitu. Menghilang di WA itu kan karena aku kan belakangan ini memang udah konteks hubungan sama dia tuh masalah anak-anak ya, perkembangan anak-anak. Tapi bukan sama Hafiznya langsung sih, lebih ke istrinya kan ya. Itu mereka hilang, WA-nya dua-duanya tuh hilang. Habis itu dapat kabar dari netizen, "Kak, IG-nya hilang, Kak, tahu nggak?" Oh, aku langsung mikir, oh, WA-nya hilang, IG-nya hilang gitu aja. Tapi nggak tahu masalahnya masalah apa. Oh, kira-kira sih kurang lebih ya 4 bulan yang lalu lah. Itu masih chat sering tentang perkembangan anak, tentang ya segala macem. Kita udah agak baik-baik aja gitu, udah baik-baik aja. Aduh, tanggapannya kalau dibilang aku sedih, jujur sebagai ibunya anak-anak aku sedih. Kenapa beritanya seperti ini gitu loh, kenapa sampai sejauh ini gitu. Hafiz bagi siapa nih, bagi aku dan keluarga gitu ya. Dulu aku kan cerai sama dia udah lama ya, jadi aku tahu dia yang dulu, bukan dia yang sekarang. Orang kan bisa berubah. Dulu sama yang sekarang Hafiz itu beda jauh sih. Dulu kalau dia nggak baik, aku nggak mungkin dong mau nikah sama dia. Dulu dia aku kenal sebagai sosok yang baik, di keluarga aku dia baik, keluarganya juga baik, keluarganya sayang sama aku, keluarganya juga sangat sayang sama dia. Makanya sekarang bener-bener aku tuh kaget banget kok bermasalah sama keluarganya sendiri, sama kakaknya sendiri yang sangat sayang sama dia. Sama-sama pinter ngaji, mereka agamanya pinter ya, apalagi kalau bulan puasa tuh Hafiz pasti khatam Al-Quran ya dia. Nah, terus mama papa almarhumah itu emang agamanya bagus ya. Nggak beda jauh sih Irwan sama Hafiz sih, cuma Hafiz itu orang yang kayak lebih masih kekanak-kanakan
kalau aku bilang itu lebih yang kayak bijak, lebih dewasa, kalau ngomong tenang, beribawa gitu. Kalau Hafiz enggak, kayak selonong boy aja gitu dia orangnya. Ya, jadi kami hanya menyampaikan ya, memang dari hasil kemarin proses karantina pada satu penerbangan yang berasal dari Turki itu didapatkan 15 orang positif COVID-19, karena memang kita tahu aturan pelaku perjalanan luar negeri kalau pulang dari luar negeri itu harus menjalani tes walaupun sudah membawa hasil negatif, kemudian melakukan karantina selama 7 hari ya. Dan sebenarnya prosedur ini diikuti oleh seluruh penumpang pada saat itu ya, dan kita memang mendapatkan ada 15 penumpang yang positif, termasuk rombongan satu keluarga besar. Kalau rombongan keluarga besar itu kita dapatkan ada 8 kasus yang positif ya. Ya, kalau 8 orang ini tentunya kita tahu ada 2 penerbangan ya yang kita deteksi ya. Tapi karena proses kontak tracing kita dapatkan bahwa keluarga ini adalah saling berhubungan ya artinya ya, karena proses kontak tracing yang kita lakukan dari hasil yang positif ini. Jadi kita memetakan siapa saja yang merupakan keluarga dan merupakan kontak erat ya. Jadi kalau 8 orang ini ada 6 perempuan, yaitu inisialnya ada V, JC, RAS, kemudian S, kemudian ada AH, kemudian KTS. Sementara 2 laki-laki itu adalah MT dan AHH. Ya, ini kita justru bahwa dengan kita melakukan tes kembali itu kita lebih memastikan ya bahwa pada saat memasuki Indonesia mereka betul-betul tidak berpotensi menularkan kepada orang lain. Ini adalah prosedur standar ya, dan sangat memungkinkan juga kalau terjadi perbedaan hasil dikarenakan kita tahu bahwa ada masa inkubasi dari virus di mana mungkin pada saat pemeriksaan di Turki itu belum terdeteksi, tetapi pada saat sampai ke Indonesia itu kemudian jumlah virus yang ada di dalam tubuhnya sudah dalam jumlah yang cukup sehingga alat diagnostik kita yaitu PCR itu bisa mendeteksi adanya virus tersebut, karena kan alat laboratorium itu mendeteksi berdasarkan level tertentu dari jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau jumlah tersebut belum mencapai angka yang bisa terdeteksi, maka hasilnya masih akan negatif. Tapi seiring dengan waktu, masa inkubasi, kita tahu bahwa virus terus bertambah, maka akan lebih bisa terdeteksi. Ya, kita tahu bahwa aturan kita adalah semua hasil positif dari pelaku perjalanan luar negeri harus menjalani isolasi terpusat. Isolasi terpusat ini bisa dilakukan di Wisma Atlet tentunya ya, atau kemudian di rumah sakit. Salah satunya seperti Rumah Sakit Suliarti, Rumah Sakit Citra Garden, ataupun Rumah Sakit Mitra Keluarga serta Siloam. Tetapi karena memang rumah sakit ini cukup penuh saat ini, dan untuk pelaku perjalanan luar negeri sebenarnya bisa memilih rumah sakit lain di luar dari rumah sakit ataupun Wisma Atlet, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari Satgas, karena kita harus pastikan dulu ya bahwa mereka memahami bagaimana penanganan Omikron supaya tidak terjadi penyebar luasan daripada virus ini. Saat ini mereka adalah positif COVID ya. Untuk mengetahui varian itu harus dilakukan genome sequencing dan SGTR. Tadi kita sedang tunggu hasilnya ya, apakah Omikron atau bukan. Tapi jelas mereka positif COVID, bukan Omikron. Tidak ada gejala khas ya terkait Omikron, hanya batuk ataupun pilek ringan, sama seperti infeksi COVID-19 lainnya. Kalau status kesehatannya kita tidak punya datanya ya, karena kita hanya punya dari hasil pemeriksaan positif ya. Tapi semuanya ini sudah divaksin 2 kali ya. Jadi tentunya kalau terkait dengan autoimun atau tidak, sampai saat ini kan Omikron ini tidak menyebutkan bahwa meningkatkan tingkat keparahan ataupun menyebabkan juga kematian, karena angka tingkat keparahan dan kematian sangat rendah. Itu sudah diserahkan kepada rumah sakit ya, sudah ada
tentunya tata cara untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan gejala. Dan ini tidak berbeda sebenarnya penanganannya dengan varian-varian seperti Delta ataupun juga virus COVID sebelumnya. Yang negatif semuanya penumpang pesawat menjalani karantina ya sesuai aturan sampai dengan 7 hari ke depan. Bisa ditanyakan yang bersangkutan. Kami hanya bisa memberikan inisial. Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.